hijrah dari riba, silakan ikuti saja. Yuk, saya hanya bilang sama teman-teman, kalau pingin doa-doanya dikabulkan, salah satunya keluar dari riba, mulai saat ini. Kapan lagi kita nggak ada waktu banyak di dunia, sahabatku? Nggak banyak. Ya. Kemudian sahabatku, yang baru masuk follow akun saya ya, silakan kenalan dengan saya. Baik. Kemudian, Allah itu akan memusnahkan orang-orang yang memiliki riba. Mungkin saat ini teman-teman sudah terjadi tapi nggak menyadari. Menganggap bahwa riba biasa-biasa saja, ia tahu saya riba dosa. Tetapi dampaknya untuk anak-anak kita, untuk kehidupan kita sangat besar. Contoh, Allah memusnahkan harta orang-orang yang memiliki harta dari riba. Sudah pinjam dari bank miliaran rupiah. Sudah jadi barang, barangnya pada nggak ada. Didatangi dagangan, pelanggan yang ramai, pada ngutang. Benar nggak? Ada yang ngutang, datang tiba-tiba ngutang, entah kenapa. Kemudian benerin anak yang ada yang sakit lah. Dulu anak saya kena penyakit ginjal. Kadang uangnya digunakan untuk ngobatin sakit lah. Kadang keluarga kita ada aja yang minta bantuan kepada kita, ada yang sakit lah, ada aja pengeluaran. Kadang ketipu dagangan kita. Sampai nanti, di suatu saat nanti, barangnya habis, uangnya habis. Yang ada tinggal apa? Yang ada tinggal pinjaman-pinjaman. Benar? Itu akibat dari riba tuh. Benar nggak mau dari riba, nggak mau keluar dari riba? Yuk, hijrah dari riba. Benar ya? Kemudian tabiat dari riba yang selanjutnya apa? Itu akan menjadi kebiasaan berhutang. Kalau nggak ngutang riba, rasanya saya nggak memiliki rasa percaya diri. Benar? Menjadi kebiasaan. Itu saya dulu, yang saya alami. Tenang weh, dah ada bank nanti mah. Pak, di-up ya. Ini udah mau beres nih. Di-up ya. Berapa? 400 juta. Ketika cair, seneng rasanya. Merasa dipercaya sama bank. Benar nggak? Merasa dipercaya. Siapa di sini yang ketika mau cair dari bank seneng? Nanti ya pembayarannya nanti ketika sudah cair dari bank. Ketika nanti diinfokan, di ACC, alhamdulillah. Ada yang kayak gitu, ada. Merasa dipercaya. Saya bilang sama teman-teman, kalian itu tidak dipercaya sama mereka. Kenapa kalian dipercaya? Karena kalian memiliki jaminan rumah, mobil, BPKB mungkin, sertifikat. Dipercaya gara-gara itu. Ya. Maka jangan merasa dipercaya. Kenapa Allah melarang riba? Karena ada kezoliman, teman-teman. Bagaimana cara keluarnya? Dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Cara keluar dari riba, silakan teman-teman di-follow dulu akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya, siapa yang ingin cepat lunas? Ya. Uang dari TikTok itu riba bukan? Nggak ada riba. Emangnya pinjaman? Bukan. Kalau kecuali minjam, ada pinjaman, kan sekarang ada paylater. Pinjaman 2,5% bunganya itu riba. Ya. Tapi hasil jualan teman-teman itu bukan itu pinjaman. Ya. Kemudian sahabatku, tadi ada yang menanyakan tentang masalah arisan. Arisan itu riba atau bukan? Arisan itu bukan riba. Yang penting tidak ada yang namanya menzolimi satu sama lain. Contoh, yang dapat pertama nanti dipotong lebih besar. Ya. Nanti yang dapat terakhir nanti potongannya lebih sedikit. Kemudian jual beli arisan. Ya. Jual beli arisan. Saya dapat tanggal 30. Nanti kamu dulu deh. Kamu dapat, aku dulu deh yang dapat. Nanti aku kasih kamu 1 juta. Itu riba. Itu nggak boleh. Kemudian, Bun, potongan di dalam arisan. Nah, ini banyak yang dipertanyakan. Saya ikut arisan tapi dipotong. Berapa persen? 5%. Jangan pakai persenan. Karena nanti nggak adil. Kalau ada orang yang dapatnya besar, nanti dipotong lebih besar. Kalau ada potongan, ya, itu digunakan untuk jasa. Dan pertama,
Harus ada kesepakatan dari awal. Nanti siapa yang dapat, nanti ada potongan 50.000 sepakat, 20.000 sepakat. Untuk apa? Untuk jasa. Untuk yang memegang dia butuh buku, dia butuh pulpen gitu ya. Oke. Kemudian jangan sampai ada potongan tanpa diketahui. Tiba-tiba dipotong aja. Paham ya? Oke. Bun, saya menggadaikan sawah, tapi setiap orang yang meminjam, misalnya gini, ada orang yang mau menggadaikan sawah kepada saya. Dia butuh uang 25 juta. Maka saya tidak boleh memberikan bunga kepada dia. Dan saya tidak boleh menggunakan sawahnya. Saya tidak boleh menggarap sawahnya. Ketika digarap sawahnya, tidak boleh teman-teman. Karena itu salah satu memanfaatkan karena kita meminjamkan uang. Itu tidak boleh. Ya. Banyak teman-teman yang dikeluarkan dari TikTok, mohon maaf ya, karena di sini koneksinya kurang bagus. Kalau ada yang dikeluarkan, teman-teman saya mohon maaf. Kemudian sahabatku, Bunda, kalau misalkan nih, ada orang menggadaikan sawah sama saya, tapi saya dikasih beras sama dia, yang penting jangan diisyaratkan. Kalau teman-teman dikasih berasnya sama dia ketika dia panen, itu inisiatif dari dia. Ya, paham ya? Ingat, tidak boleh menggunakan barang gadean. Handphone, ada orang menggadaikan handphone sama kita. Ya, kita kasih ke dia 5 juta, harga handphone 10 juta. Nanti kapan bayarnya? Tanggal 30. Oke, tanggal 30 saya kasih 5 juta. Yang pertama, tidak boleh kita membungakan. Ketika telat bayar, kita tidak boleh ngasih tambahan. Oke. Kemudian, ketika dia tidak bayar, apakah handphonenya jadi milik kita? Tidak ada hak milik. Ketika ada orang menggadaikan ya ke kita dan menjaminkan salah satu barang, jaminan barang itu namanya rahan. Ya. Maka itu bukan milik kita. Maka silakan Pak, jual aja handphonenya nanti karena saya butuh uangnya, silakan bayar uangnya ke saya. Ya. Oke. Kalau pinjam uang ke bank konvensional gimana? Riba, teman-teman. Kalau ciri-cirinya teman-teman pinjam uang 100 juta nanti ada sekian persen. Sekian persen, sekian persen. Ya. Itu riba, sahabatku, riba. Kemudian ketika telat bayarnya itu riba. Paham? Menabung di bank, cari yang bank syariah. Kalau teman-teman mau menabung di bank konvensional, maka teman-teman niatkan untuk keamanan. Kemudian niatkan teman-teman ya untuk keamanan saja dan bunganya tidak boleh diambil. Oke? Ada pertanyaan lagi sebentar. Ada nggak? Ya. Oke, Bun, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, bagaimana cara kalau misalkan udah terlanjur? Silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Kemudian teman-teman jangan sampai riba lagi. Saya pinjam 10 juta jadi 20 juta. Ya Allah, riba sahabatku. Nggak akan ada berkah-berkahnya. Yang meminjam kena, yang minjam kena. Saksi kena, pencatat kena. Ketika kita nanti meninggal, na'udzubillah, jangan sampai teman-teman, jangan sampai meninggal kita dalam kondisi memiliki hutang yang biasa saja sudah berat, rohnya terkatung tidak akan sampai, apalagi hutangnya hutang riba. Ketika kita memiliki hutang riba, masuk ke liang lahat, ya seperti kita berenang di air darah. Jangan, 1 hari di alam kubur, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Jangan main-main teman-teman. Sahabatku, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kasih tahu bagaimana cara keluar dari riba. Ya. Siapa di sini? Riba apakah bunga hutang saja? Enggak juga. Enggak cuma bunga hutang, tapi kredit ya, kredit barang, motor, mobil ya. Nanti itu ada bunga. Harga motor 10 juta, setiap bulan ada bunga sekian persen, ketika ada telat denda, itu riba. Paham ya? Ada lagi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita kerja di bank gimana? Kerja di bank, kerja di pajak, itu bukan diharamkan gajinya. Bukan. Tetapi disarankan sama ulama, yuk untuk cari pekerjaan yang lain, jangan di sana, jangan di bank teman-teman ya. Koperasi 10% riba teman-teman, riba. Teman-teman pinjam ke koperasi 1 juta karena 10% udah jelas riba. Ingat, riba artinya adalah tambahan. Ya. Oke,
Apa hukumnya? Hutang ini hutang barang 10.000 dijual 20.000. Apakah itu riba? Tidak. Kan itu keuntungan. Keuntungan itu boleh ya, murabahah. Teman-teman, keuntungan ketika kita jual beli itu boleh. Bukan riba. Kecuali kalau Mbak Muslimah 10.000, harga 10.000 dijual 20.000, nanti kredit. Kalau ada telat kena denda, itu riba. Ya? Paham? Kalau minjem kur sama teman-teman. Sama ya, yang ada bunga-bunga. Kalau kerjasama gimana Bunda? Kerjasama perhatikan. Hati-hati. Ini banyak orang-orang yang salah. Banyak kezoliman di kerjasama. Kalau kita akadnya kerjasama, ketika ada kebangkrutan, maka uang yang dia memiliki dana. Saya mau kerjasama deh sama kamu. Kamu memiliki catering, saya dananya, kamu yang memiliki usahanya. Kemudian tiba-tiba, ya, kita kerjasama tadinya sudah bagus ya. Saya dapatnya 60%, dia dapatnya 40%. Kalau dia memiliki keuntungan 2.000 per bungkus, saya berarti 60%, dia 40%. Berjalan. Tiba-tiba bangkrut. Nah, tiba-tiba catering ini bangkrut. Bangkrutnya perlu dibawahi. Mungkin bangkrutnya karena tidak dibayar sama customer, atau mungkin tiba-tiba ada corona, atau mungkin apapun itu yang terjadi ya teman-teman ya. Karena memang pure dari usahanya, bukan dipakai sama pemilik usaha. Kalau dipakai, kebangkrutan itu karena modalnya dipakai sama pemilik usaha, bukan untuk kebutuhan usaha, harus mengembalikan dananya. Tapi kalau ya kebangkrutan itu karena murni karena usahanya, maka ditanggung. Dua-duanya menanggung. Yang pertama, yang memiliki usahanya menanggung dan tidak boleh menagih, karena itu kerjasama. Kalau sampai ada yang seperti itu orang yang zolim luar biasa, dan Allah tidak akan pernah diam, sahabatku. Ya. Kemudian yang memiliki usaha itu dia sudah mendapatkan kerugian apa? Rugi waktu, ya kan? Rugi tenaga, ya bukan rugi sih ya. Bener nggak? Dan sekarang yang ada saat ini adalah udah akad kerjasama, sudah dikasih keuntungannya, bahkan nggak sedikit orang yang sudah kerjasama mendapatkan keuntungan sudah full. Ketika bangkrut dikejar luar biasa, suruh mengembalikan modalnya, sahabatku. Ya, mirisnya lagi adalah ketika dia sudah tidak berdaya yang memiliki usaha, kemudian yang memiliki uang itu meminta uangnya, kalau nggak bisa bayar, suruh tetap bayar keuntungannya. Ya Allah, ya Rabbana. La haula wala quwata. Jangan sampai, sahabatku. Ya. Kalau kita memiliki dana, kita kerjasama harus pahami dulu. Kerjasama itu harus ditanggung dua-duanya, sahabatku. Ya, oke, paham ya? Mbak Ita jangan mau, bilang sama adiknya, jangan mau membayar keuntungannya tuh. Harus ada tuh, harus tahu dari awal itu kerjasamanya seperti apa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara keluar dari riba? Yang pertama, yuk teman-teman komentar dulu. Yang mau keluar dari riba, komentar dulu. Siap keluar dari riba? Siap teman-teman? Siap untuk Allah? Kalau nggak siap, semakin bahaya hidup kita, semakin banyak hutangnya. Mau? Yuk teman-teman follow dulu akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah apa? Taubat. Ya, tobat. Bagaimana cara bertobat, sahabatku? Sholat tobat 2 rakaat, mau kapanpun boleh. Ya, silakan. Istighfar sebanyak-banyaknya, nangis di atas sajadah, sujud, ya, berdoa kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Sholat tobat 2 rakaat kapanpun boleh.
Ya, oke. Banyakin istighfar, sedekah dibanyakin. Apa itu sedekah? Berbuat kebaikan untuk orang lain, kepada siapapun dengan makhluk hidup. Ya, sedekah senyum, sedekah subuh, sedekah apapun diniatkan teman-teman. Dengan berkah sedekah teman-teman, sedekah subuh, Allah lunaskan amanah-amanah teman-teman. Sholat taubat itu apakah harus malam hari? Tidak. Teman-teman boleh belajar bagaimana tata cara sholat taubat. Banyak di media sosial. Saya di sini tidak akan ngasih tahu bagaimana tata cara sholat, karena banyak yang sudah mengajarkan. Di sini saya akan kasih tahu kepada teman-teman bagaimana kita bisa keluar dari sana. Ada orang-orang yang sholat tapi dia tetap melakukan riba. Padahal sudah tahu tata cara sholat. Dia sudah tahu tata cara puasa, tapi kenapa dia masih riba? Ada apa? Maka di sini yang akan kita bahas, yang saya bahas biasanya adalah kolbu, teman-teman, tentang hati. Ya, jangan lupa ikuti pagi-pagi juga jam 5.30 atau jam 5.15. Ikuti live saya pagi setelah sholat subuh, teman-teman. Itu namanya muhasabah. Membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah 11 kali, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Biasanya banyak yang menangis di sana. Ya, bersama ribuan orang yang ada di sana, teman-teman. Nanti ada doa bersama, diaminkan ribuan orang. Insya Allah itu akan memberikan kekuatan untuk kita, sahabatku. Kemudian sahabatku, yang kedua, setelah kita tobat, ya Allah, saya nggak mau riba lagi. Ya Allah, saya nggak mau riba lagi. Saya bosan dengan riba. Saya nggak mau. Saya tobat. Saya nggak mau lagi, ya Allah. Yang kedua, kalau kita itu mau hijrah dari riba, maka nanti akan ada godaan, ada ujian dari Allah. Bahkan saat ini teman-teman sudah ngalamin, saya yakin itu. Banyak yang ngalamin ini. Ya, ketika mau hijrah, pingin menjadi lebih baik, ujian-ujian Allah datangkan. Salah satunya, jangan heran kalau nanti teman-teman ditinggalkan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dekat meninggalkan, banyak orang-orang tidak percaya, banyak orang-orang yang menjauhi kita. Jangan heran ya. Bagaimana caranya? Tenang aja, lanjut aja teman-teman untuk hijrah. Lanjut aja. Yang penting udah, kalau Allah ini sebagai pegangan kita, tenang teman-teman. Tapi kalau kita masih bergantung kepada manusia, tidak ada tenang-tenangnya. Masih bergantung kepada bank, masih bergantung kepada yang riba, tidak ada tenang-tenangnya. Ya, oke. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara doanya juga teman-teman ya. Oke. Dijauhin sama orang-orang. Kenapa? Dulu ketika sukses memiliki mobil, sekarang mobilnya diambil sama leasing. Dulu ketika sukses mungkin teman-teman suka ngobrol bareng di rumah, sekarang rumahnya mau dilelang. Dulu ketika teman-teman itu masih sukses, banyak orang-orang yang mendekati kita, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Sekarang maaf, kalau hijrah dari riba mah, ya. Gak cuma hijrah dari riba, kita pengen menjadi lebih baik, banyak-banyak orang yang meninggalkan kita. Sahabat kita dekat dulu yang suka ngobrol bareng-bareng, sekarang mah mereka banyak yang meninggalkan kita. Jangan heran teman-teman, biarkan saja. Allah memfilter mana sahabat yang tulus dengan kita saat ini, di akhir-akhir kehidupan kita. Gak apa-apa, kuat ya. Kemudian jangan heran kalau nanti banyak orang-orang yang menghibahi, ngomongin teman-teman banyak hutang, ngomongin teman-teman kebangkrutan, mengalami kebangkrutan. Banyak diomongin sama orang, mungkin sahabat dekat, mungkin tetangga, mungkin ada saudara bahkan. Makasih Kak Andri. Ya, benar, akan ada itu datang ke dalam kehidupan kita, diomongin orang. Benar, benar teman-teman. Oke, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman tetap hijrah, lakukan, harus kuat. Karena ketika teman-teman gak kuat, nanti teman-teman riba lagi, itu akan semakin sulit sahabatku. Makasih Toko Mas. Kasih ya. Akan semakin sulit. Kita udah, apa yang harus kita lakukan? 3N ini harus diterapkan. Apa bun 3N bun? No comment, no comment ya. Orang mau ngomongin saya, silahkan. Mau gibahin saya, silahkan. EGP, aku nggak akan pikirkan. Orang mau ngomongin saya, biarkan. Awas, ketika kita lagi banyak masalah, banyak orang-orang datang ke dalam kehidupan kita. Tapi dia datang bukan membantu kita. Mereka datang untuk ngepoin masalah-masalah kita. Ketika kita lagi ada masalah keuangan, biasanya masalah dengan suami ada, masalah dengan anak, masalah dengan saudara, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman. Betul? Betul ya?
Maka ketika kita diomongin no comment, ada orang menanyakan, ada apa sih kamu sebenarnya tuh? Kamu banyak masalah, katanya kemarin kamu ada masalah sama suamimu, kamu ada masalah tentang apa bisnis kamu. Diam. Jangan katakan sedikit pun tentang masalah keluarga kita kepada mereka, walaupun mereka dekat dengan kita. Kecuali orang yang kita pilih benar-benar untuk mencari solusi, yaitu namanya islah. Mencari solusi, sahabatku. Ya. Ini trik. Emang gue pikirin. Makanya jangan kita komenin apa yang mereka katakan. Jangan kepo-kepoin orang-orang yang suka ngomongin kita. Jangan, sahabatku. Ya Allah, kita memiliki waktu cuma sedikit, teman-teman. Kita gunakan waktu kita untuk kebaikan, untuk merencanakan kehidupan ke depan. Besok pagi saya memberikan materi tentang menulis impian-impian dalam hidup kita. Ya, ikuti live pagi, teman-teman. Silakan ikuti dari awal, dari jam 5.15 sampai jam 5.30, muhasabah dulu. Baru setelah itu materi, ya. Biar kita memiliki tujuan. Hidup kita mau ngapain. Kemudian, ngomong apa Nyong Miki ya? Jadi kelalen udah ngomong kok. Ingat ya, jangan komenin. Orang mau ngapain, ngomong tentang kita, biarkan. Dan jangan pernah kita klarifikasi kepada mereka, karena nanti klarifikasi kita akan dijadikan gibahan sama mereka. Ya, yang kedua, N yang kedua. Yang pertama N apa? No comment. Yang kedua, no mikir. Nih teman-teman, yang tadi bilang apa? Bagaimana Bun biar saya tidak memikirkan? Perhatikan. Jangan pikirkan apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kita. Mau nyakitin, mau ngebenci, mau diadu domba. Terserah mereka mau ngapain. Yang penting yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa melunasi hutang saya, bagaimana saya bisa bangkit, bagaimana saya bisa keluar dari keadaan ini. Anak-anak butuh makan, butuh biaya sekolah, orang tua belum dibahagiakan. Coba kita pikirkan sesuatu yang positif. Kenapa? Karena otak kita cuma satu, jangan biarkan otak kita dikasihkan untuk memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang sedang ngomongin kita. Nggak usah dipikirkan. Apa pikiran yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah kita merencanakan sesuatu untuk masa depan kita lebih baik. Lebih baik kita menjadi orang yang diam ketika diomongin, tapi kita melakukan sesuatu yang membuat nanti orang mungkin akan melihat, wow, sekarang sudah sukses ternyata dia ya. Oh, ternyata dia itu sudah lama nggak ketemu saya, tahu-tahu dia sudah berubah sekarang ya. Coba. Kita menjadi orang yang diam, tapi diamnya kita itu mereka tidak tahu ngapain kita. Kita butuh apa? Butuh otak kita. Butuh pikiran kita. Mind. Ini yang akan kita gunakan untuk merubah kehidupan kita. Bukan kita memikirkan ngapain sampai kita mikirin gak enak makan, gak enak tidur. Dipikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang menghina kita ketika kita bangkrut. Akui aja, ya saya sedang bangkrut, ya saya sedang banyak hutang. Mau ngapain emang mereka? Ya udah biarkan mereka mau ngapain, terserah. Maka kita hancurkan orang-orang yang tidak suka kepada kita dengan apa? Diam, silent treatment, diam. Jangan katakan sesuatu. Kamu diomong sama dia, diam, biarkan saja. Yang penting kita itu lakukan yang terbaik untuk masa depan kita tanpa mereka tahu impian kita. Mantap? Itu ya. Kemudian yang ketiga, no jengkel. Jangan sakit hati ketika ada orang-orang nyakitin kita, membenci kita, berkata-kata kasar. Akui, ya saat ini saya lagi memiliki hutang. Ketika Allah datangkan saat ini penagih, artinya Allah sedang mengabulkan doa-doa kita. Apa doa kita? Ya Allah, lunaskan hutang-hutangku. Maka Allah datangkan penagih. Karena kita membayar hutang biasanya ketika kita keteteran, ketika kita dalam ketakutan. Kita bisa mengambil tindakan karena ada sesuatu yang tidak mengenakan. Orang tua kita sakit, maka kita semangat untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Anak kita mungkin ada yang sakit, maka kita semangat untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Karena keadaan. Ketika kita ditagi-tagi, dipermalukan di media sosial, maka kita kadang apa? Melakukan sesuatu yang kadang kita nggak berani, jadi berani. Benar? Ayo. Kita bisa keluar dari sini, sahabatku. Saya bisa keluar dari sana.
Tanpa saya itu gagal bayar 50 aplikasi pinjaman online, saya tidak gagal bayar teman-teman. Tapi bisa keluar dari sana. Gimana ceritanya? Nantilah ya teman-teman. Yang tenang, ayo kembali kepada Allah sahabatku. Yang penting hijrah dari riba dan gak mau lagi, demi Allah. Nanti hidup akan lebih tenang lagi. Ya. Kemudian sahabatku, apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang tidak suka kepada kita? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, doakan orang-orang yang menyakiti kita, doakan saja mereka. Ya Allah, pagi hari ini Engkau uji kesabaran hamba. Sahabat saya pagi-pagi sudah menghina-hina saya, membicarakan keburukan saya, ya Allah. Ya Allah, banyak sahabat-sahabat hamba meninggalkan hamba. Saat ini hamba sendiri. Enggak apa-apa sendiri, emang kenapa? Artinya Allah sedang rindu. Ciri-ciri Allah rindu kepada hambanya salah satunya yaitu dia dikasih kesendirian, dia dikasih masalah demi masalah dalam kehidupannya. Tetap tenang teman-teman, tegar ya. Apa yang harus kita lakukan? Doakan orang-orang yang menyakiti kita. Ya Allah, saya memaafkan mereka, saya terima keadaan ini. Saya terima keadaan ini ya Allah. Jadikan ini sebagai penjembatan bagi kesuksesan hamba ya Allah. Jadikan ini sebagai penjembatan untuk merubah kehidupan hamba lebih baik ya Allah. Memiliki kekuatan untukku untuk berubah menjadi lebih baik. Bahagiakanlah mereka. Ampuni dosa-dosa mereka. Jika mereka ada yang sedang sakit, sembuhkan. Jika mereka saat ini ada masalah, selesaikan. Jika mereka memiliki hutang, lunaskan. Jika mereka sedang bermaksiat, datangkan hidayahmu untuk mereka. Maka apa yang akan terjadi? Malaikat akan didatangkan ke dalam kehidupan kita. Dan mengatakan apa? Amin. Maka kata baginda Rasulullah SAW, yuk doakan yang terbaik, karena doa itu akan kembali ke dalam kehidupan kita. Law of attraction. Apa? Hukum timbal balik itu akan ada. Dan itu terjadi. Setelah itu apa yang kita lakukan? Yang ketiga adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri dan action. Lakukan apa yang terbaik untuk kehidupan kita saat ini. Jangan mengeluh-ngeluh terus. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada masa depan. Jangan menyalahkan masa lalu yang sudah terjadi. Sudah ketipu, sudah hancur. Jangan salahkan masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Tinggal minta lagi kepada Allah. Teman-teman makan, dikasih makan sama Allah. Kemudian makan hari ini keluar. Kemudian kita tidak pernah ingat-ingat kemana makanan-makanan yang sudah saya makan. Tapi kenapa orang-orang kok nggak pada yakin kalau Allah memberikan rezeki lagi kepada kita? Orang kita makan setiap hari sama Allah sudah dikasih rezekinya. Besok mau makan apa? Itu sudah dikasih tahu sama Allah, sudah dikasih sama Allah tuh. Sekarang teman-teman makan sayuran, besok ada lagi berganti. Kok nggak yakin ya? Kalau ada yang ketipu, nggak yakin bisa Allah datangkan kembali. Jangan fokus kepada uang yang sudah hilang, fokus Allah datangkan kembali ke dalam kehidupan kita sahabatku. Dari mana bun datangnya? Dari mana datangnya itu rezeki? Bagaimana cara mencari uang? Gimana bunda saya mah kayak gini sekarang mah nggak ada kerjaan? Besok saya jawab ya. Insya Allah besok siang saya akan jawab bagaimana kita bisa keluar dari riba tanpa kita memiliki pinjaman-pinjaman lagi, tanpa kita memiliki pinjaman riba lagi ya teman-teman ya. Kalau pinjaman-pinjaman ke saudara, ke kerabat boleh, yang penting jangan ada riba. Ya, N kurang satu. No comment, no mikir, no jengkel. Ya, teman-teman. Untuk bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara muhasabahnya, bersambung ya, besok siang ya. Insya Allah saya akan membahas bagaimana untuk bisa keluar dari riba. Kita harus action, kita harus tahu metode pembayaran hutang. Besok saya akan kasih tahu bagaimana cara metode pembayaran hutang dengan benar. Dan besok pagi jangan lupa ikuti live saya jam 5.30 atau jam 5.15 ya. Sebelum aktivitas kita baca Asmaul Husna, sebelum aktivitas kita baca sholawat, ya kita menghargai diri sendiri dan juga berdoa bersama. Ya, oke, 3N yang tadi, no comment, no mikir, no jengkel. Silakan teman-teman lihat video-video saya, video-video saya dilihat, dikomenin, difavoritkan, di like ya. Ini saya akan menjadi amal jariah bagi teman-teman semua. Dan teman-teman jangan lupa yang mau membeli, yang belum memiliki kaos,
kaos muhasabah, kita juga ada kaos muhasabah ya. Dan kita juga ada grup muhasabah, teman-teman. Kita ada 13 grup, satu grup laki-laki dan ada 12 grup perempuan. Ya, ada yang mau masuk grup muhasabah yang mau hijrah. Bayar nggak Bu? Tidak ada pembayaran sama sekali, jangan khawatir teman-teman. Ya, tidak ada pembayaran bagi siapapun yang mau hijrah, yang mau muhasabah, yang pingin diingatkan sholat malamnya, ya. Oke, silakan teman-teman bisa masuk ke grup muhasabah. Dan ingin mendapatkan doa dari sahabat-sahabat. Siapa yang mendoakan kita? Sahabat-sahabat yang ada di muhasabah. Ya, dari 13.000 jamaah yang ada di sini, ada 2.000 saja yang dibangunkan sepertiga malam, maka itulah orang-orang yang mendoakan kita sepertiga malam, teman-teman. Yuk menjadi keluarga muhasabah. Niscaya ini bisa menjadi jalan bagi kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita, sampai akhirat nanti kita dikumpulkan di surganya Allah tanpa hisab sedikit pun. Amin ya Allah. Teman-teman silakan bisa masuk ke grup muhasabah, hubungi Mbak Ita ya. Hubungin Mbak Ita. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk masuk ke grup muhasabah. Teman-teman bisa hubungi Mbak Ita. Baik sahabatku. Oke, teman-teman, di sini kita memiliki kaos muhasabah. Di sini ada tulisannya keluarga muhasabah. Ya, teman-teman, di sini ada seperti ini. Yang belum memiliki kaos, ini harganya 100.000. 100.000 nanti kita kasih kaos